Intinya membantu KPK. Ini loh, ada dokumen yang akan membantu KPK mencoba merumuskan apakah ini gratifikasi atau tidak. Polemik penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep semakin membuka tabir dugaan gratifikasi terhadap keluarga dinasti Raja Jawa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, memaparkan bahwa berhasil menemukan sebuah dokumen kerjasama antara pemerintah Kota Solo dengan sebuah marketplace yang bermarkas di Singapura. Saya cerita minggu yang lalu, hari Selasa itu kan Pak Alex Marwata menyampaikan akan mengklarifikasi Kaisang terkait isu pesawat pribadi. Maka kebetulan waktu itu saya berlibur di Solo habis dari Australia 2 minggu. Kemudian ya gabut, terus kemudian berusaha membantu Pak Alex Marwata. Hari Rabu saya nyari-nyari, ketemulah MOU antara Pemkot Solo dan sebuah PT marketplace itu, yang diduga yang punya pesawat itu. Oke. Setelah dapat, saya Rabu siang saya serahkan melalui saluran online, email, dan kemudian saya deklar kepada teman-teman media. Intinya membantu KPK. Ini loh, ada dokumen yang akan membantu KPK mencoba merumuskan apakah ini gratifikasi atau tidak. Yamin juga menyadari bahwa perdebatan penggunaan jet pribadi akan mengarah pada posisi Kaisang yang bukan sebagai penyelenggara negara. Tetapi satu hal yang harus diingat, bahwa Kaisang adalah adiknya Gibran Rakabuming Raka dan anaknya Jokowi sebagai penyelenggara negara. Boyamin menjelaskan penggunaan jet pribadi tersebut perlu dijelaskan kepada KPK agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Karena pasti saya sadar perdebatannya Kaisang bukan penyelenggara negara. Oh iya, tapi gratifikasi itu teorinya kan sederhana. Yang bisa dianggap suap yang tertunda. Nah, tertunda itu bisa jadi janji diberikan nanti kalau pensiun. Maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu termasuk janji. Yang kedua, diberikan pada pihak yang sekitaran. Bisa anak, bisa istri, bisa kerabat, bisa teman, kan dititipkan, atau fasilitas-fasilitas. Nah, teori kedua inilah berkaitan dengan yang tanda tangan itu kan Wali Kota Solo Gibran. Nah, Kaisang adiknya. Jadi ini yang kategori 2 tadi. Jadi ini yang sebenarnya secara sederhana saya, kemudian saya menemukan dokumen itu, saya serahkan KPK, saya publikasikan. Nah, KPK nanti akan seperti apa, kita kawal bersama. Perusahaan marketplace yang dimaksud adalah Shopee yang diduga kuat juga sebagai pemilik jet pribadi yang digunakan Kaisang melancong ke negara Paman Sam di saat masyarakat bawah berdemo guna menyelamatkan demokrasi. Ya. Saya sebutin deh kalau gitu, Shopee, betul ya? Ya, Oke. betul. Lebih lanjut, Boyamin menjelaskan gratifikasi menyangkut pemberian tiket kepada anak, istri, suami. Dalam hal ini, Kaisang dan istri yang merupakan kerabat dari dinasti Jokowi yang saat ini semakin disorot oleh publik yang marah. Aturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2021, gratifikasi itu adalah termasuk tiket yang diberikan pada anak, istri, berarti ya bisa dimaknai kerabat, saudara kan. Iya. Nah, maka nanti begitu. Apakah pada posisi ini nyatanya Boyamin juga tidak pernah ditawari naik pesawat itu dari Solo ke Jakarta. Dan itu Aiman juga tidak pernah ditawari. Karena apa? Bukan adiknya Gibran kan itu. Oke. Sederhana begitu aja. Nah, kemudian setelah itu, ini kan fasilitas ini kemudian yang didapat ini gitu. Karena memang diduga adiknya Gibran. Nah, berarti kan sebenarnya mau bisa jadi diberikan Gibran, tapi karena Gibran ini penyelenggara negara takut nanti kena gratifikasi, maka diduga ya udah diberikan pada adiknya gitu. Nah, itu yang nyambungkan itu kan dalam sistem kita gratifikasi kan begitu, bisa diduga diberikan fasilitas-fasilitas itu. Sebenarnya sederhana aja kok. Ini kalau Kaisang atau bahkan Bobi itu datang ke KPK menjelaskan apa yang kemudian dan meminta pendapat. Ini kan waktunya belum 30 hari sebenarnya kalau yang Kaisang. Terus KPK menilai, oh Anda boleh menerima itu. Nah, tidak ada masalah. Nah, KPK kemudian menyatakan sebaliknya, oh Anda tidak bisa menerima itu karena ada konflik kepentingan. Maka Anda harus mengembalikan sejumlah atau senilai dengan itu. Nah, kalau pesawat pribadi dari Solo ke Jakarta atau dari Jakarta ke Los Angeles berapa? Nah, saya kan pernah ditanya teman-teman dan juga menyampaikan. Nah, setara dengan kelas bisnis lah kalau pesawat kan gitu kan. Nah, itu minimal itu. Nah, itu sebenarnya ini kan maksud saya ini sebagai bentuk kampanye tata kelola yang baik, menghindari
konflik kepentingan. Iya, iya. Saya KPK itu nomor Sebentar. satu. Nomor berikutnya bisa jadi oke. KPK nanti menemukan dugaan-dugaan pesawat itu bisa aja dipakai oleh kerabatnya Kaisang kalau dibalik, bisa kakaknya, bisa orang tuanya. Nah, kalau bisa menemukan nanti kan KPK hebat gitu kan kalau kira-kira begitu. Karena itu, KPK harus segera menindaklanjuti polemik penggunaan jet pribadi ini agar tidak terjadi hal-hal tidak etis dan menabrak aturan sebagaimana selama ini sering dipertontonkan oleh keluarga Jokowi dalam bernegara. Nah, tapi Pak Nawawi kemudian di depan DPR kan akan menindaklanjuti semua laporan itu dengan otomatis dikumpulkan datanya sebanyak mungkin baru memanggil yang bersangkutan. Urutannya kan begitu kan. Ya kita tunggu sabar dikit lah, ini teman-teman ini kan pengennya hari ini dipanggil gitu kan. Kalau KPK manggil belum punya data kan nanti malah bisa kayak kambing congek gitu kan. Justru ini kita beri kesempatan KPK untuk melakukan langkah-langkah banyak full bucket, pengumpulan info kan gitu kan namanya. Ya kita dukung penuh lah. Kita kalau memang ada yang mengetahui lebih jauh gitu, ada dugaan pesawat tersebut juga digunakan penyelenggara negara, misalnya kakaknya Kaisang gitu misalnya. Nah, itu kan bisa lebih mempertajam itu gitu. Ini yang sebenarnya sederhana kalau ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi. Iya. Nah, kalau Bobi itu ya ada informasi bahwa itu disediakan pengusaha. Lah pengusaha itu apakah berkaitan dengan kewenangannya sebagai wali kota atau yang lain-lain? Nah, itu kan kalau itu jelas penyelenggara negara dan kemudian pada posisi itu oleh pengusaha. Bukan persoalannya dibayar APBN, APBD. Ini fasilitas dari siapa, apa kepentingannya. Jadi ya kita ingin mengajari Bobi juga begitu, bukan seperti pernyataan itu. Nah, fasilitas itu oleh pengusaha itu punya kepentingan, konflik kepentingan dengan Anda atau tidak?